Langit Semarang senja itu berwarna kelabu. Mendung menggantung berat seolah menekan seluruh kota. Warung tahu gimbal milik Pak Ganjar dan Bu Minah berdiri di sudut jalan yang sepi. Meja-meja kayu sederhana tampak lengang, hanya dihiasi peralatan makan yang belum sempat dibersihkan. Aroma gorengan yang mulai dingin bercampur dengan hawa lembab khas hujan yang baru reda. Pak Ganjar duduk termenung di bangku kecil di depan warung. Matanya yang surut memandang kosong ke jalanan. Di sebelahnya Bu Minah menggenggam erat kedua tangannya. Ia terlihat seperti sedang berjuang menahan air mata. "Bagaimana ini, Mas? Sepi lagi hari ini," lirih Bu Minah. Pak Ganjar hanya menghela napas panjang. "Besok kita coba lagi, Min. Rezeki kadang datangnya tidak terduga," jawabnya, mencoba menenangkan, meskipun nada suaranya lelah. Namun malam itu ada yang berbeda. Sejak sore, hawa di sekitar warung terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi. Titi, seorang gadis muda yang bekerja membantu di warung, juga merasakan kejanggalan itu. Saat ia membereskan meja, suara seperti rintihan halus terdengar dari arah dapur. Titi menghentikan langkahnya. "Rati, kamu dengar suara tadi?" tanyanya kepada rekan kerjanya yang sedang mencuci piring. Ratih mengernyitkan dahi. "Suara apa? Jangan aneh-aneh, Tit. Ini sudah malam." Titi tak menjawab. Ia melangkah pelan ke arah gudang kecil di belakang dapur, tempat bahan makanan disimpan. Dengan hati-hati, ia membuka pintu gudang yang berderit pelan. Di dalamnya hanya ada karung beras, tumpukan kardus, dan bumbu dapur yang disusun seadanya. Tapi suara rintihan itu tetap terdengar. Lembut, lirih, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa di sana?" Titi bertanya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di sudut gelap gudang. Titi memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Bayangan kecil muncul dari balik tumpukan kardus. Seorang anak kecil dengan tubuh kurus dan mata kosong. Anak itu menatap Titi tanpa berkedip, sebelum berlari ke sudut ruangan dan menghilang begitu saja. "Titi, kenapa kamu lama sekali di sana?" teriak Ratih dari dapur. Suaranya membuat Titi tersentak. Titi berlari keluar dari gudang dengan napas tersengal. Aku lihat anak kecil di sana." Ratih mendengus. "Kamu pasti berhalusinasi, gudang itu kosong. Sudah, jangan bikin cerita seram." Namun Titi tahu apa yang ia lihat nyata. Malam itu, ia tak bisa tidur dengan tenang. Tatapan kosong anak kecil itu terus menghantui pikirannya. Dan itu baru permulaan. Di luar, di bawah lampu jalan yang berkelip lemah, seorang nenek tua berdiri diam menatap warung tahu gimbal. Bibirnya mengulas senyum tipis yang terasa tidak wajar, seolah menandai dimulainya sebuah misteri yang jauh lebih kelam dari sekadar suara di gudang. Malam itu gerimis masih turun. Jalanan Semarang yang basah tampak lengang. Warung tahu gimbal milik Pak Ganjar mulai sepi dari pelanggan. Hanya menyisakan beberapa meja kotor yang belum sempat dibereskan. Titi berdiri di dekat pintu, matanya terus melirik keluar. Nenek tua yang tadi dilihatnya masih berdiri di bawah lampu jalan. Tubuh bungkuknya hampir tak bergerak, seperti patung hidup. "Nenek itu masih di sana, Ratih," bisik Titi sambil mencengkeram lengan temannya. Ratih yang sedang sibuk mengelap meja mendongak ke arah pintu. Ia mendapati sosok nenek tua itu berdiri diam, menatap ke arah warung. Namun kali ini ada sesuatu yang aneh. Di tangan nenek itu tergenggam sesuatu, bungkusan kain lusuh yang tampak menghitam karena kotoran. "Mungkin dia hanya peminta-minta, Tit. Biar saja, jangan terlalu dipikirkan," jawab Ratih sambil mengabaikan rasa tidak nyaman yang diam-diam merayapi dirinya. Namun Titi tak bisa berpaling. Tatapan kosong nenek itu seperti magnet, menariknya lebih dalam ke pusaran rasa takut yang tak ia mengerti. Dengan ragu, Titi mengambil sepiring tahu gimbal dan melangkah keluar. Gerimis menerpa wajahnya, dingin menyusup hingga ke tulang. "Ini, Nek, silakan makan," katanya pelan, mencoba terdengar ramah. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat jantung Titi seakan berhenti berdetak. Titi merasakan hawa dingin aneh menyelimuti dirinya, meski tidak ada angin yang bertiup. Tangan nenek itu perlahan terulur, tapi bukan untuk menerima makanan. Ia justru menyentuh pergelangan tangan Titi.
Sentuhannya dingin, bukan dingin biasa, melainkan seperti menyentuh permukaan es yang membekukan. Mata nenek itu kini menatap Titi lekat-lekat, dan dari bibirnya terdengar suara lirih, seperti gumaman mantra yang tidak dimengerti. "Nenek, apa yang..." Sebelum Titi sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda tiba-tiba berlari dari ujung jalan. Nenek jangan keluar malam-malam seperti ini," teriaknya sambil menarik lengan nenek itu dengan panik. Pemuda itu, yang mengenakan jaket kusam dan wajahnya tampak lelah, menoleh pada Titi dengan tatapan penuh penyesalan. "Maaf mbak, nenek saya memang suka berkeliaran. Dia sudah lama bisu, tapi kadang dia melakukan hal yang aneh." Tanpa berkata apa-apa lagi, pemuda itu menarik nenek tua itu menjauh, membiarkannya digiring ke dalam kegelapan. Tapi sebelum lenyap dari pandangan, nenek itu sempat menoleh sekali lagi. Tatapannya tak lagi kosong, kini penuh makna, seolah menyimpan rahasia yang ingin disampaikan. Malam semakin larut. Pak Ganjar menutup warung lebih awal karena tidak ada lagi pelanggan yang datang. Namun Titi tidak bisa tenang. Perasaan tidak nyaman terus menghantui, terutama setelah insiden dengan nenek tua tadi. Saat ia membersihkan dapur, Titi mendengar suara itu lagi, rintihan halus dari arah gudang. Kali ini, suara itu lebih jelas, seperti tangisan seorang bayi. Tangannya gemetar memegang kain lap. "Tidak mungkin," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun rasa penasarannya terlalu kuat. Ia mengambil senter kecil dan berjalan ke arah gudang. Pintu gudang itu setengah terbuka, mengundang seperti mulut gua yang gelap. Titi memberanikan diri melangkah masuk, menyorotkan cahaya senternya ke sudut-sudut ruangan. Tidak ada apa-apa, hanya tumpukan karung dan kardus seperti sebelumnya. Tapi tangisan itu masih terdengar, seperti datang dari balik tembok. Dengan hati-hati, Titi mengetuk dinding kayu di sudut gudang. Dinding itu terasa dingin, jauh lebih dingin daripada seharusnya. "Titi, kamu sedang apa di situ?" Suara Pak Ganjar tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Titi tersentak dan hampir menjatuhkan senternya. "Pak, ada suara tangisan di sini. Saya yakin ada sesuatu," jawabnya, suaranya bergetar. Pak Ganjar terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat, tapi ia segera memaksakan senyum. "Ah, itu pasti tikus, Titi. Jangan pikirkan hal yang aneh-aneh. Sudah malam, kamu pulang saja." Namun, di balik senyumannya, Titi dapat melihat mata Pak Ganjar yang menyiratkan sesuatu. Ketakutan, atau mungkin rasa bersalah. Malam itu, Titi pulang dengan perasaan semakin gelisah. Ia merasa bahwa apa yang terjadi di warung tahu gimbal ini bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menyeramkan, yang tersembunyi di balik tawa ramah Pak Ganjar dan aroma gurih tahu gimbal. Dan ia bertekad untuk mencari tahu, meski itu berarti menantang sesuatu yang tak terlihat namun penuh bahaya. Malam berikutnya, hujan deras mengguyur Semarang. Petir sesekali menyambar langit, menyinari jalanan yang basah dan kosong. Di dalam warung tahu gimbal, suasana terasa mencekam. Pak Ganjar tampak gelisah, mondar-mandir tanpa tujuan, sementara Buminah duduk diam di pojok dengan tatapan kosong. Ratih dan Titi sedang membereskan dapur, tapi pikiran Titi terus melayang ke suara tangisan yang ia dengar semalam. Ia yakin suara itu bukan halusinasi, dan sorot mata Pak Ganjar yang berubah aneh saat membahasnya membuat Titi semakin curiga. "Titi, kamu masih mikirin yang kemarin?" tanya Ratih tiba-tiba, menghentikan gerakan tangan Titi yang sedang mencuci piring. "Iya Ratih, suara tangisan itu dan nenek tua itu, semuanya terasa salah. Aku yakin ada yang disembunyikan di sini," jawab Titi dengan nada serius. Ratih mendesah, "Jangan macam-macam, Tit. Kadang ada hal yang lebih baik dibiarkan saja." Namun, sebelum Titi sempat menjawab, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Suara itu bergema di tengah suara hujan deras, membuat semua orang di warung terdiam. Pak Ganjar berjalan perlahan ke arah pintu. Wajahnya tampak pucat, tangannya gemetar saat membuka pintu itu. Di luar berdiri sosok yang membuat udara dalam warung terasa seperti membeku. Nenek tua itu kembali. Kali ini ia basah kuyup, namun tetap memegang bungkusan kain lusuh yang sama seperti sebelumnya. "Nenek ini lagi," gumam Buminah pelan,
suaranya nyaris tak terdengar. "Nek, mau apa lagi? Sudah malam begini," tanya Pak Ganjar dengan suara yang berusaha tegar, tapi terdengar gemetar. Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan bungkusan kain lusuh itu ke arah Pak Ganjar. Dengan ragu, Pak Ganjar mengambil bungkusan itu. Begitu bungkusan terbuka, aroma busuk menyengat langsung menyelimuti ruangan, membuat Ratih dan Titi mundur dengan mual. Di dalam bungkusan itu, terdapat boneka kecil yang terbuat dari kain kumal. Boneka itu diikat dengan tali merah, dan di bagian kepalanya ada beberapa helai rambut manusia. Pak Ganjar menatap boneka itu dengan wajah pucat, sebelum membanting bungkusan tersebut ke lantai. Pergi dari sini," bentaknya pada nenek tua itu. Namun nenek itu hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan ancaman dan misteri. Ia berbalik dan berjalan perlahan ke arah hujan, tubuhnya menghilang dalam kegelapan malam. Setelah kejadian itu, suasana warung menjadi semakin tegang. Titi tidak tahan lagi dengan semua keanehan ini. Malam itu, saat warung sudah tutup dan semua orang pergi tidur, ia memutuskan untuk menyelidiki gudang sekali lagi. Dengan membawa senter kecil, Titi masuk ke gudang yang gelap. Ia memeriksa setiap sudut, mengetuk-ngetuk dinding kayu di sana. Ketika ia mengetuk salah satu sudut yang tampak rapuh, suara kosong bergema, seperti ada ruang kosong di balik dinding itu. Titi memeriksa lebih dekat dan menemukan bahwa bagian dinding tersebut adalah pintu tersembunyi yang tertutup rapat. Setelah berusaha keras, ia berhasil mendorong pintu itu terbuka. Di baliknya terdapat tangga yang menurun ke ruang bawah tanah gelap. Jantung Titi berdegup kencang. Hawa dingin dan aroma busuk menyeruak dari bawah, membuatnya ingin mundur. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menuruni tangga itu perlahan. Senter kecilnya hanya mampu menerangi sedikit dari ruangan gelap yang semakin besar. Di bawah sana, Titi menemukan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di tengah ruangan, ada altar kecil yang terbuat dari batu. Di atas altar itu terdapat mangkuk besar yang penuh dengan cairan hitam pekat, serta foto-foto bayi yang terpasang di dinding. Namun yang paling mengerikan adalah boneka kain yang sama seperti yang dibawa nenek tua tadi, tapi dalam jumlah banyak, tergeletak berjejer di lantai. Beberapa boneka bahkan terbalut dengan kain bayi yang sudah kotor. Saat Titi berdiri terpaku, suara tangisan bayi yang ia dengar sebelumnya kembali terdengar, kali ini lebih keras, memenuhi ruangan. Suara itu seperti datang dari segala arah, membuat Titi merasa terjebak. Tiba-tiba, lampu senter Titi berkedip-kedip sebelum padam total. Ia kini terjebak dalam kegelapan mutlak, hanya ditemani suara tangisan yang semakin mencekam. "Titi, kamu di mana?" Suara Ratih terdengar dari atas, samar namun seperti tali penyelamat di tengah kegelapan. Titi berlari naik ke tangga, meninggalkan ruangan menyeramkan itu tanpa menoleh lagi. Saat ia keluar dari gudang dan bertemu Ratih, tubuhnya menggigil hebat. Ia tahu bahwa apa yang ia temukan di bawah sana bukanlah sekadar ruang biasa. Di luar, suara tangisan itu terus terdengar, samar-samar menyelimuti malam yang dingin. Hujan masih mengguyur deras ketika malam di warung tahu gimbal semakin larut. Titi, dengan wajah pucat pasi, duduk di pojok dapur. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di ruang bawah tanah. Ia mencoba menjelaskan kepada Ratih apa yang dilihatnya, tapi kata-katanya terputus-putus. Altar itu, boneka-boneka itu, dan suara tangisan itu, Ratih, itu bukan mimpi, kata Titi dengan napas terengah. Ratih yang semula skeptis kini mulai merasa takut. Matanya melirik ke arah gudang yang pintunya masih setengah terbuka. "Kita harus bilang ke Bu Minah, Titi. Ini semua terlalu menyeramkan." Namun, sebelum mereka sempat berdiskusi lebih lanjut, langkah berat terdengar mendekat. Pak Ganjar muncul dari balik tirai dapur. Wajahnya gelap, tatapan matanya tajam seperti menembus jiwa Titi dan Ratih. "Apa yang kalian lakukan di gudang tadi?" tanyanya dengan nada datar, namun penuh ancaman. Titi menelan ludah. Ia mencoba menjawab, tapi suaranya seakan terhenti di tenggorokan. Aku hanya penasaran, Pak," jawabnya akhirnya, nyaris berbisik. Pak Ganjar menatapnya lama, kemudian mendekati mereka perlahan. "Gudang itu bukan tempat untuk kalian.
jangan pernah masuk ke sana lagi, apalagi menyentuh sesuatu di dalamnya. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian, jangan campuri urusan yang bukan milik kalian, ucapnya dingin. Ratih menggenggam tangan Titi, mencoba memberinya keberanian. Tapi Titi tahu, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada ancaman Pak Ganjar. Ia memutuskan untuk tidak diam saja. Aku mendengar suara bayi menangis, Pak, dan aku melihat altar itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya, suaranya bergetar tapi tegas. Pak Ganjar terdiam, wajahnya berubah menjadi ekspresi campuran antara amarah dan ketakutan. Kalian hanya pekerja, tidak ada yang perlu kalian ketahui, katanya tajam, sebelum berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Malam itu, Titi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang ia lihat di ruang bawah tanah. Hujan telah berhenti, meninggalkan suasana dingin dan sunyi yang semakin menambah rasa mencekam. Titi memutuskan untuk keluar dari kamar dan duduk di depan warung, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, saat ia melangkah keluar, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di tengah jalan depan warung, nenek tua itu kembali berdiri. Kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang anak kecil dengan wajah pucat, mengenakan pakaian lusuh dan basah. Anak itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah Titi dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Titi ingin berteriak tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terasa seperti membeku di tempat. Nenek tua itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Titi, lalu ke arah warung. "Kamu sudah melihatnya?" Suara nenek itu terdengar pelan, namun jelas di telinga Titi meski bibirnya tidak bergerak. Titi mundur beberapa langkah, berusaha masuk kembali ke dalam warung. Namun ketika ia berbalik, anak kecil itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah pucatnya kini hanya berjarak beberapa inci dari Titi. Bau anyir menyeruak, membuat Titi hampir muntah. "Tolong, bebaskan aku," bisik anak itu sebelum menghilang begitu saja. Titi terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke arah jalan, tetapi nenek tua itu juga sudah lenyap. Keesokan harinya, Titi menceritakan semuanya kepada Ratih dan Buminah. Buminah yang selama ini pendiam akhirnya angkat bicara. Dengan suara serak dan mata yang dipenuhi air mata, ia berkata, "Titi, ada banyak hal yang tidak bisa kami jelaskan. Tapi kau harus tahu, anak pertama kami, dia." Buminah terisak, tidak sanggup melanjutkan. "Dia korban." Suara Pak Ganjar tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Ia berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi kelelahan dan dosa. "Pesugihan ini menuntut korban. Setiap 5 tahun kami harus menyerahkan sesuatu yang berharga. Dan anak kami, dia adalah yang pertama." Ratih menjerit kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Pak Ganjar, bagaimana bisa kalian?" Pak Ganjar memotong dengan suara dingin. "Kalian tidak akan mengerti. Ketika kau tidak punya apa-apa dan satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup, kau akan melakukan apa saja." Titi berdiri, wajahnya dipenuhi amarah dan ketakutan. "Tapi harga yang kalian bayar terlalu besar. Bahkan arwah anak kalian tidak tenang." Pak Ganjar menatap Titi dengan mata yang berkaca-kaca. "Itu sebabnya aku tidak pernah tidur nyenyak. Tangisan itu hukuman kami." Di luar, langit kembali mendung, petir menyambar di kejauhan. Suara tangisan bayi terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih menyayat hati. Titi, dengan keberanian yang tersisa, menatap Pak Ganjar dan berkata, "Kita harus menghentikan ini, apapun caranya." Pak Ganjar mengangguk pelan. "Ada cara untuk mengakhiri semuanya, tapi risikonya sangat besar." Hujan deras kembali mengguyur Semarang malam itu. Petir menyambar dengan suara yang mengguncang jendela warung tahu gimbal. Titi, Ratih, dan Buminah duduk mengelilingi meja kecil di dapur. Pak Ganjar berdiri di sudut ruangan, diam seperti patung, hanya menatap keluar jendela dengan mata yang sulit ditebak. "Kita harus menghentikan semua ini, Pak," desak Titi dengan suara tegas, meski tubuhnya gemetar. "Arwah anakmu," dia tidak tenang. Dan setiap kali suara tangisan itu muncul, kita semua merasakannya. Ini bukan lagi hanya rahasia kalian. Ini menyangkut nyawa. Pak Ganjar menarik napas panjang,
seolah menyedot udara yang penuh dosa dan ketakutan. Aku tahu ini salah sejak awal. Tapi pesugihan ini, aku tidak bisa lari. Setiap kali aku mencoba, selalu ada peringatan. Peringatan apa? Tanya Ratih dengan suara bergetar. Pak Ganjar berbalik, matanya kini menyala penuh dengan rasa takut. Kehilangan, kematian. Setiap kali aku melawan, sesuatu yang berharga akan direnggut dariku. Anak pertamaku, kemudian hampir istriku, dan aku yakin berikutnya adalah aku. Hening memenuhi ruangan, hanya suara hujan dan gelegar petir yang memecah kesunyian. Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Titi akhirnya, mematahkan keheningan. Pak Ganjar menatap Titi dengan pandangan penuh beban. Ada ritual penebusan, tapi ritual ini berbahaya, dan taruhannya nyawa. Malam itu, mereka semua memutuskan untuk melakukan ritual penebusan. Pak Ganjar membawa mereka ke gudang, ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di sana, altar itu berdiri dingin, dikelilingi boneka-boneka kecil yang tampak seperti tubuh bayi dengan kain putih yang sudah menguning. Bau anyir semakin kuat, membuat Ratih hampir pingsan. Di altar ini, aku melakukan perjanjian pertama, kata Pak Ganjar dengan suara yang berat. Dan di altar ini pula, kita akan mengakhirinya. Titi menatap altar itu dengan perasaan campur aduk. Di tengah altar, ada mangkuk besar yang penuh dengan cairan merah gelap. Entah darah atau sesuatu yang lebih mengerikan. Ritual ini membutuhkan penebusan, lanjut Pak Ganjar. Aku harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Dan jika gagal, kita semua akan ikut terkutuk. Buminah memeluk Pak Ganjar dengan air mata mengalir di pipinya. Apapun yang terjadi, aku bersamamu, bisiknya. Titi mengambil posisi di samping Pak Ganjar, sementara Ratih berdiri gemetar di belakang mereka. Mereka mulai mengikuti instruksi Pak Ganjar, menyalakan lilin hitam di sekitar altar, dan membakar dupa dengan aroma menyengat. Saat ritual dimulai, suasana di ruang bawah tanah berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan lilin-lilin itu tampak menyala lebih terang dari seharusnya, mengeluarkan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Pak Ganjar mulai melafalkan mantra yang terdengar seperti bisikan dari neraka. Suaranya bergema, seolah ruangan itu mengulang kata-katanya dengan nada yang lebih rendah dan menyeramkan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi yang selama ini mereka dengar kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih nyata, seperti datang dari segala arah. Ratih menutup telinganya sambil berteriak, "Ini terlalu menyeramkan! Hentikan! Hentikan!" Titi mencoba menenangkan Ratih, tapi tiba-tiba mereka semua melihatnya. Di sudut ruangan, bayangan seorang anak kecil mulai terbentuk. Tubuhnya samar-samar, seperti kabut yang bergerak membentuk wujud. Anak itu menatap mereka dengan mata hitam kosong, dan tangannya yang kecil terulur ke arah altar. "Itu dia," bisik Buminah sambil menangis. "Itu anak kita." Pak Ganjar terhenti sejenak, lalu melanjutkan mantranya dengan suara yang lebih keras. "Aku menebus dosaku. Aku menyerahkan segalanya untuk membebaskanmu." Anak kecil itu mulai mendekat, dan tiba-tiba suara lain muncul, lebih dalam dan mengerikan, seperti tawa iblis. Dari dalam altar, sesosok bayangan hitam muncul, tinggi dan bengkok, dengan mata merah yang menyala. "Berani sekali kau mencoba melawan," suara itu berkata dengan nada menggelegar. "Perjanjian ini sudah disegel, tidak ada jalan keluar tanpa bayaran." Pak Ganjar berdiri dengan gemetar, tapi ia tetap melanjutkan mantranya. Titi dan Ratih memandang sosok bayangan itu dengan ketakutan yang tak terkendali. Bayangan itu bergerak mendekat, tangannya yang panjang dan kurus hampir menyentuh Pak Ganjar. Dengan sisa keberaniannya, Titi mengambil salah satu lilin dari altar dan melemparkannya ke arah bayangan itu. Lilin itu jatuh tepat di mangkuk cairan merah, menciptakan api besar yang langsung menyelimuti altar. Suara jeritan terdengar, baik dari bayangan itu maupun anak kecil yang kini menghilang perlahan. "Aku bebas." Suara anak kecil itu terdengar sebelum lenyap sepenuhnya. Bayangan hitam itu menghilang bersama api yang menyala, meninggalkan altar yang kini tampak hangus dan tak bernyawa. Pak Ganjar jatuh terduduk,
air matanya mengalir deras. "Sudah selesai, akhirnya selesai," katanya dengan suara lemah. Tapi Titi tahu ini belum benar-benar selesai. Di luar, angin dingin menyapu Semarang. Tapi jauh di belakang warung tahu gimbal, suara tawa kecil terdengar samar di tengah kegelapan malam. Malam itu, angin dingin menusuk tulang. Warung tahu gimbal Pak Ganjar tampak sunyi setelah ritual yang mereka lakukan. Lilin-lilin telah dipadamkan, dan altar di ruang bawah tanah kini hanya menyisakan abu hitam pekat. Namun ketenangan itu terasa salah. Titi duduk di sudut kamar kecilnya, memandang keluar jendela yang gelap. Meski semuanya tampak biasa, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Entah dari mana, suara tawa kecil yang lembut terdengar, seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Di dapur, Pak Ganjar sedang memeriksa warung yang ditutup lebih awal malam itu. Tangannya gemetar, setiap suara kecil membuatnya melompat ketakutan. Buminah yang berada di sudut dapur memandang suaminya dengan cemas. "Kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan, Pak," katanya pelan. "Semoga ini cukup untuk menebus semuanya." Namun, sebelum Pak Ganjar bisa menjawab, suara denting pelan terdengar dari ruang depan warung. Suara itu semakin keras, seperti benda logam yang jatuh berkali-kali di lantai. "Apa itu?" bisik Buminah menggenggam tangan suaminya. Pak Ganjar dengan langkah hati-hati berjalan ke ruang depan. Ia membuka pintu pelan-pelan, tetapi yang ia temukan hanyalah kursi-kursi yang tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya keheningan yang membekukan. Saat ia hendak kembali ke dapur, tiba-tiba semua kursi di ruang itu terbalik sendiri dengan suara keras yang memekakkan telinga. Pak Ganjar terpaku di tempat, wajahnya memucat. Dari sudut matanya ia melihat bayangan hitam berlari cepat melintasi ruangan. Sementara itu, di kamar Titi, udara terasa semakin berat. Lampu kamar berkelip-kelip seperti akan mati kapan saja. Suara tawa kecil itu kembali terdengar, kini lebih dekat dan lebih nyata. Titi mencoba mengabaikannya, tapi saat ia berbalik ke arah pintu, ia melihatnya. Seorang anak kecil berdiri di ambang pintu, tubuhnya samar-samar seperti kabut. Anak itu memandangnya dengan mata hitam kosong, bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Apa yang kau inginkan?" Titi bertanya dengan suara gemetar. Anak itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah dapur. Dalam sekejap, sosok anak itu menghilang, meninggalkan jejak dingin yang menusuk ruangan. Titi berlari ke dapur, napasnya tersengal. Ia menemukan Pak Ganjar dan Buminah berdiri di sana, wajah mereka pucat pasi. "Ada yang tidak beres," kata Titi, suaranya panik. "Aku melihat anak itu lagi," dia menunjuk ke dapur. Belum sempat mereka mencerna ucapan Titi, suara lain muncul. Suara ketukan pelan dari lantai bawah di ruang tempat altar itu berada. Ketukan itu berirama seperti seseorang yang meminta untuk masuk. Jangan buka," bisik Buminah sambil memegang erat lengan suaminya. Tapi Pak Ganjar merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia hadapi. Dengan lilin di tangannya, ia memimpin mereka ke ruang bawah tanah. Titi dan Buminah mengikutinya dengan enggan, sementara Ratih yang baru saja keluar dari kamar mandi mendapati dirinya ikut terseret dalam suasana mencekam itu. Ruang bawah tanah terasa lebih gelap dari sebelumnya, meski lilin di tangan Pak Ganjar menyala terang. Saat mereka sampai di depan altar yang hangus, suara ketukan itu berhenti, tapi yang muncul kemudian lebih mengerikan. Dari dinding ruangan, sosok hitam mulai muncul perlahan, seperti bayangan yang merangkak keluar dari kegelapan. Sosok itu semakin nyata, membentuk tubuh yang tinggi dan bengkok, dengan wajah yang tidak memiliki mata atau mulut. "Kau tidak bisa lepas dariku," suara itu berbisik, tapi terdengar seperti 1000 orang berbicara sekaligus. "Perjanjian kita belum selesai, Ganjar." Pak Ganjar jatuh berlutut, tangannya gemetar memegang lilin. "Aku sudah menyerahkan semuanya. Aku sudah menebusnya." Sosok itu tertawa, suara tawanya menggetarkan seluruh ruangan. "Anakmu adalah bayaran, tapi kini aku menginginkan lebih." Tiba-tiba,
lampu kecil di sudut ruangan menyala dengan sendirinya, menerangi sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Di lantai dekat altar, ada simbol-simbol aneh yang berlumuran darah segar, meski tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Ratih berteriak dan berusaha lari, tapi pintu ke ruang bawah tanah tertutup sendiri dengan suara keras. "Kita terjebak!" teriaknya dengan panik. Titi mencoba tetap tenang. Ia melihat simbol-simbol itu, mencoba mengingat apapun yang pernah ia baca tentang pesugihan. "Kita harus memusnahkan simbol-simbol itu," katanya. "Ini pusat kekuatannya." Pak Ganjar, meski tubuhnya gemetar, mengambil salah satu pecahan kayu dari altar yang hangus dan mulai menggores simbol-simbol itu. Tapi setiap kali ia menyentuhnya, sosok hitam itu semakin dekat, seolah akan menelannya hidup-hidup. "Tidak ada yang bisa melawan aku," bisik suara itu lagi. Namun, Titi mengambil langkah yang lebih berani. Ia meraih mangkuk abu dari altar dan melemparkannya ke simbol-simbol di lantai. Dalam sekejap, simbol-simbol itu menyala, api biru muncul dan membakar semuanya. Sosok hitam itu mengeluarkan jeritan yang begitu nyaring hingga mereka semua menutup telinga. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang, menyatu kembali dengan kegelapan di sudut ruangan. Saat semuanya selesai, mereka keluar dari ruang bawah tanah dengan napas lega, meski tubuh mereka masih gemetar. Tapi jauh di dalam hati Titi, ia tahu bahwa ini belum akhir dari semuanya. Di luar, angin malam membawa suara yang terdengar seperti bisikan. Dan sekali lagi, di kejauhan, suara tawa kecil itu terdengar, seolah mengejek upaya mereka. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya, menyelimuti warung tahu gimbal yang sunyi. Setelah insiden di ruang bawah tanah, Titi, Pak Ganjar, Bumina, dan Ratih mencoba menjalani malam dengan penuh kehati-hatian. Namun, tak ada yang bisa menghilangkan bayangan sosok hitam itu dari benak mereka. Di luar warung, hujan turun deras, menghapus jejak-jejak di tanah. Namun, tak ada yang bisa menghapus jejak dosa yang terus membayangi keluarga Pak Ganjar. Ratih tak bisa tidur malam itu. Ia masih merasakan kehadiran sesuatu di sekitar warung. Tubuhnya gemetar ketika suara langkah kecil terdengar di luar pintu kamarnya. "Titi, itu kamu?" panggilnya, berharap sahabatnya yang menjawab. Namun tak ada balasan, hanya suara langkah kecil yang terdengar semakin mendekat. Dengan hati-hati, Ratih bangkit dan membuka pintu. Di depan pintu, lantai basah oleh jejak-jejak kaki mungil, seperti milik anak kecil yang baru saja keluar dari hujan. Ratih mengikuti jejak itu dengan napas tertahan. Jejak-jejak itu membawanya ke dapur, yang pintunya terbuka lebar meski seharusnya terkunci. Lampu dapur berkedip-kedip, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Di sudut ruangan, Ratih melihatnya, anak kecil itu. Sosoknya samar, tubuhnya bersinar redup dalam cahaya lampu yang berkedip. Ia duduk dengan punggung menghadap ke Ratih, bermain dengan sesuatu di lantai. "Halo, kamu siapa?" Suara Ratih gemetar. Anak itu berhenti bergerak. Perlahan ia menolehkan kepalanya, terlalu perlahan untuk ukuran manusia biasa. Wajahnya kosong, dengan mata hitam pekat yang menatap langsung ke dalam jiwa Ratih. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar seperti ribuan bisikan mengerikan. "Kau tidak boleh ada di sini." Ratih berteriak keras, memecahkan keheningan malam. Ceritanya membangunkan Titi, Pak Ganjar, dan Bumina. Mereka semua berlari ke dapur, hanya untuk menemukan Ratih terbaring di lantai, wajahnya pucat pasi, dan mulutnya menggumamkan sesuatu yang tak jelas. "Apa yang terjadi?" tanya Titi panik, mengguncang tubuh Ratih. "Anak itu, dia ada di sini. Dia bilang kita tidak boleh ada di sini." Ratih bergumam dengan mata kosong. Buminah memeluk Ratih, mencoba menenangkannya. Namun, dari sudut dapur, terdengar suara langkah kecil lagi. Semua mata menoleh ke arah itu, dan mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan seorang anak kecil berjalan menjauh ke arah ruang bawah tanah. Pak Ganjar, meski ketakutan, merasa ini adalah saatnya mengakhiri semuanya. Ia meraih lampu minyak dan mengajak Titi untuk mengikutinya. "Kita harus menghadapi ini," katanya dengan suara tegas meski gemetar.
Ruang bawah tanah terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aroma busuk memenuhi udara, seolah sesuatu telah membusuk di sana selama berabad-abad. Api kecil dari lampu minyak Pak Ganjar menerangi lorong gelap itu, mengungkap simbol-simbol aneh yang muncul kembali di dinding, meski sebelumnya telah dibakar habis. Di tengah ruangan, sosok anak kecil itu berdiri, memunggungi mereka. Tubuhnya yang kecil tampak begitu rapuh, tapi kehadirannya memancarkan aura gelap yang menekan. "Apa yang kau inginkan?" tanya Pak Ganjar, suaranya serak. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke altar yang telah hangus. Di atas altar itu, sebuah benda bercahaya muncul perlahan. Sebuah boneka tua dengan wajah rusak dan mata berlubang. Itu boneka milik anak kita," bisik Buminah yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Titi menatap boneka itu dengan ngeri. Boneka itu tampak hidup, bergerak perlahan seperti bernapas. "Kau harus mengembalikan apa yang kau ambil," suara anak itu akhirnya terdengar, menggema di seluruh ruangan. "Kau berjanji, tapi kau melanggar." Pak Ganjar jatuh berlutut. "Aku sudah menyerahkan segalanya. Aku sudah kehilangan anakku. Apa lagi yang kau inginkan?" Anak itu menoleh, wajahnya berubah menjadi sosok menyeramkan dengan senyuman lebar yang tak wajar. "Kau masih berutang, dan utang itu harus dibayar dengan nyawa." Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah tertutup dengan keras. Ruangan itu menjadi gelap gulita, hanya disinari cahaya kecil dari lampu minyak. Dari kegelapan, suara tawa kecil dan jeritan bercampur menjadi satu. Titi meraih boneka di altar dan melemparkannya ke lantai, berharap itu bisa menghentikan semua ini. Namun saat boneka itu pecah, ruangan mulai bergetar hebat. Simbol-simbol di dinding menyala merah, dan sosok anak itu mulai berubah menjadi bayangan besar dengan tangan yang merayap ke arah mereka. "Keluar dari sini!" teriak Titi mendorong Buminah ke arah pintu. Tapi pintu itu terkunci, mereka semua terjebak, sementara bayangan itu semakin dekat. Dengan cepat, Titi mengingat simbol-simbol di dinding dan mencoba menghapusnya dengan tangan kosong, meski kulitnya terasa seperti terbakar. Saat simbol terakhir hilang, jeritan melengking memenuhi ruangan dan semuanya menjadi gelap. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di luar warung. Dengan hujan yang masih turun deras, tidak ada tanda-tanda ruang bawah tanah, dan warung tahu gimbal itu kini terlihat seperti bangunan tua yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. "Apa yang terjadi?" bisik Buminah memandang ke sekeliling dengan bingung. Titi hanya berdiri di sana, memandang ke langit. Di kejauhan suara tawa kecil itu terdengar sekali lagi, membuat bulu kuduk mereka meremang. Hujan yang deras mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang bercampur dengan hawa dingin menusuk. Di bawah langit kelam, warung tahu gimbal yang tadinya berdiri megah, kini hanya menyisakan puing-puing tak beraturan. Semua keanehan yang mereka alami tadi malam terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Namun, saat Titi, Pak Ganjar, Buminah, dan Rati berdiri di depan reruntuhan itu, mereka tahu ini belum berakhir. Pak Ganjar terbangun di kamarnya, berkeringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di depan altar pesugihan dengan anak kecil yang terus menangis di pelukannya. Anak itu tak memiliki wajah, hanya bayangan hitam yang terus menyebut, "Bayar utangmu, bayar utangmu." Ia menoleh ke sisi tempat tidur dan melihat Buminah sudah bangun. Istrinya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. "Dia ada di sana lagi," bisik Buminah, suaranya bergetar. Pak Ganjar mengikuti pandangannya, dan di bawah pohon beringin tua yang tak jauh dari warung, ia melihatnya. Sosok anak kecil dengan mata hitam pekat, berdiri diam, menatap ke arah mereka. Sejak malam sebelumnya, tubuhnya terus menggigil tanpa sebab. Ia mengurung diri di kamar, mendengar suara-suara aneh yang berbisik dari sudut ruangan. "Tolong, aku nggak kuat lagi," katanya sambil memeluk lutut. Titi mencoba menenangkan sahabatnya, meski ia sendiri merasakan ada sesuatu yang tak beres. Dinding kamar Ratih terasa dingin, dan sesekali terdengar suara ketukan dari arah jendela, meski tak ada apa-apa di luar sana. "Aku harus pergi," ujar Ratih tiba-tiba. "Aku nggak mau mati di sini." Titi mencoba menghentikannya,
tapi Ratih sudah memutuskan. Dengan tas kecil yang diisi pakaian seadanya, Ratih meninggalkan warung itu malam itu juga. Ketika fajar menyingsing, mereka sadar semuanya sudah terlambat. Titi menemukan Pak Ganjar di ruang tamu, memegang foto anaknya yang dulu. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena tidak tidur semalaman. "Aku harus mengakhiri ini," katanya lirih. "Aku harus menghadapinya. Kalau tidak, kita semua akan mati." Buminah yang berdiri di sudut ruangan hanya terdiam. Ia memegang rosario, berdoa tanpa henti. Tapi setiap kali menyebut doa, ia merasa seperti ada sesuatu yang mencekik lehernya. Titi tahu mereka harus kembali ke tempat itu, ke ruang bawah tanah. Malam terakhir di warung tahu gimbal. Dengan membawa peralatan seadanya, mereka kembali ke reruntuhan warung. Di bawah cahaya bulan yang redup, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pintu menuju ruang bawah tanah telah terbuka dengan sendirinya, meski sebelumnya sudah terkubur puing-puing. "Aku yakin ini yang terakhir," kata Pak Ganjar dengan suara gemetar. Mereka turun ke dalam kegelapan, hanya dengan senter kecil sebagai penerang. Aroma busuk kembali menyambut mereka, lebih menyengat dari sebelumnya. Dinding-dinding ruang bawah tanah kini penuh dengan coretan simbol-simbol aneh yang terus bergerak, seolah hidup. Di tengah ruangan, altar yang mereka hancurkan kini kembali utuh. Di atasnya, boneka tua itu berdiri, tapi kali ini dikelilingi oleh lingkaran darah yang masih segar. Pak Ganjar melangkah maju, tubuhnya gemetar hebat. Kalian bisa mengambil nyawaku, tapi lepaskan keluargaku." Dari kegelapan, suara tawa anak kecil terdengar lagi, semakin dekat. Boneka itu jatuh dari altar, dan sosok anak kecil muncul. Tubuhnya kini lebih jelas. Wajahnya terlihat seperti anak manusia, tapi matanya tetap hitam pekat. "Kau pikir segalanya semudah itu?" katanya dengan suara yang menggema. "Kami ingin semuanya, kau, keluargamu, dan semua yang kau cintai." Sosok anak itu mulai berubah. Tubuhnya memanjang dengan tangan yang mencakar-cakar udara. Dari kegelapan, sosok-sosok lain muncul, bayangan dengan wajah samar yang menatap mereka dengan kebencian. Buminah jatuh berlutut, memohon ampun, tapi sosok anak itu hanya tertawa. "Ampunan? Kau tidak tahu arti perjanjian ini?" Titi, yang selama ini hanya bisa menyaksikan, akhirnya memberanikan diri melangkah ke altar. Dengan cepat, ia meraih boneka itu dan membakarnya dengan korek api yang ia bawa. Jeritan melengking memenuhi ruangan. Bayangan-bayangan itu menghilang, satu persatu, seperti terbakar oleh cahaya api. Sosok anak itu melompat ke arah Titi, tapi sebelum bisa menyentuhnya, ia lenyap bersama boneka yang terbakar habis. Ruang bawah tanah mulai runtuh. Pak Ganjar menarik Titi keluar, sementara Buminah mengikuti di belakang mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan ruangan yang runtuh dan tertelan kegelapan. Pagi itu, semuanya berubah. Reruntuhan warung kini benar-benar hilang, seolah tidak pernah ada di sana. Pak Ganjar, Buminah, dan Titi berdiri di bawah pohon beringin tua, memandang ke tempat di mana mimpi buruk mereka berakhir. Namun di kejauhan mereka mendengar suara kecil, suara tawa anak kecil yang familiar, melayang di udara pagi. "Ini belum selesai," bisik suara itu menggema di kepala mereka. Titi merasakan bulu kuduknya berdiri. Meski semuanya tampak tenang, ia tahu kegelapan itu masih ada, menunggu saat yang tepat untuk kembali.